Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai waris. Ya, dikutip dari kata waris ataupun warisan, waris ini merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia di muka bumi ini pastinya akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pasal 830, pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian. Apabila belum ada kematian, maka belum terjadi warisan. Ada seseorang bernama Wirtiono Projodikoro. Ia mengatakan, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan kata lain, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi sang ahli waris. Adapun beberapa pengertian hukum waris menurut para ahli. Di sini saya mencantumkan ada 5 para ahli yang memberi pengertian mengenai hukum waris. Yang pertama, menurut R. Santoso Pujo Subroto, yang mengatakan, menurutnya hukum waris ialah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Yang kedua, menurut B. Terhar BZN, menurutnya hukum waris ialah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya. Dan yang ketiga, menurut Supomo, hukum waris ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta menoporkan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Kemudian yang keempat, menurut Imam Sudiat, hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerus atau pengoperan dan peralihan perpindahan harta kekayaan material dan imaterial dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat ialah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat. Nah, sistem keturunan dilihat dari segi garis keturunan, maka perbedaan lingkungan. Hukum adat itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan juga sistem parenteral. Nah, sistem patrilineal, sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Contohnya pada Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Seram, dan juga Nusa Tenggara. Kemudian sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan. Contohnya Minangkabau dan juga Enggano. Kemudian ada sistem parenteral dan atau sistem bilateral, yaitu sistem yang ditarik menurut garis orang tua, ibu maupun bapak, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Contohnya pada Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu. Kemudian ada sistem kolektif. Nah, sistem kolektif, menurut sistem ini ahli waris menerima
penerusan dan pengalihan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbalik, dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta tersebut. Contohnya di Minangkabau, Ambon, dan juga Minahasa. Kemudian dalam hukum waris perdata ada dua cara mewariskan, yaitu mewariskan berdasarkan sistem mayorat. Sistem mayorat, menurut sistem ini, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua, yaitu contohnya di Bali, Lampung, Teluk Yosudarso, dan juga ada atau anak perempuan tertua di Sumudo, Sumatera Selatan, dan anak laki-laki termuda di masyarakat Batak, atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja. Kemudian ada sistem individual. Menurut sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya, sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem parenteral. Kemudian ada hukum waris perdata. Hukum waris perdata atau yang sering disebut dengan hukum waris Barat berlaku untuk masyarakat non-muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa, yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP atau KUHP. Nah, dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan, yaitu mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai ab instato, sedangkan ahli waris disebut sebagai ab instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang. Golongan pertama terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya. Golongan kedua yaitu orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya. Golongan ketiga dari kakek, nenek, serta seterusnya ke atas. Kemudian golongan keempat yaitu keluarga dalam garis menyampingkan yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan 3 beserta keturunannya. Nah, mewariskan berdasarkan surat wasiat yang berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia, yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali setelah ia masih hidup. Sesuai yaitu ada juga hukum waris Islam. Nah, hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam pasal 171 sampai 214 kompilasi hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual, bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian, pewaris bisa berasal dari pihak bapak maupun ibu. Nah, kemudian undang-undang untuk pewaris dasar hukum waris Islam yang pertama tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Syarat-syarat pewarisan yang ditinjau dari pewaris yaitu: pertama, pewaris telah meninggal dunia. Yang kedua, pewaris meninggalkan sejumlah warisan. Nah, syarat-syarat pewarisan yang ditinjau dari ahli waris yaitu: yang pertama, ahli waris masih hidup pada saat warisan terbuka. Yang kedua, memiliki hubungan darah atau hubungan hukum dengan pewaris. Yang ketiga, tidak dinyatakan tidak patut mewaris. Yang keempat, tidak menolak warisan. Baik, selanjutnya kita masuk pada simulasi perhitungan warisan berdasarkan hukum waris Islam. Untuk dapat gambaran perhitungan warisan, kita akan bahas melalui contoh kasus berikut. Pertama-tama, Danu memiliki ahli waris
yaitu ayah, ibu, serta istri dan ketiga anaknya bernama Mamat, Ita, dan Nina. Sebelum kita lanjut ke simulasi hitung warisnya, kita bagi terlebih dahulu berdasarkan kelompok ahli waris. Dalam hal ini, ayah, ibu, dan istri Danu masuk dalam golongan kelompok ahli waris Dzul Faraid. Jadi, bagiannya sudah ditentukan masing-masing. Bagian ayah dan ibu Danu adalah 1/4, sedangkan istrinya mendapat 1/8 bagian. Nah, sisa pembagian itu diberikan kepada anak-anak Danu. Anak-anak Danu termasuk kelompok ahli waris asobah. Pembagiannya adalah anak laki-laki mendapat 2 kali lebih besar dibanding anak perempuan. Perbandingannya adalah 2:1. Ya, setelah mengetahui kelompok ahli waris tersebut, hal selanjutnya adalah menghitung besaran waris yang diterima masing-masing orang. Mulanya, harta yang Danu dan istrinya miliki dikeluarkan setengahnya, kemudian setengahnya lagi dianggap menjadi 1 bagian utuh. Nah, harta inilah yang nantinya akan kita hitung untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Ayah dan ibu Danu masing-masing mendapat 1/6 dan jika dicari pecahan yang sama menjadi 4/24 bagian. Sedangkan istri Danu mendapatkan 1/8 bagian, yakni setara dengan pecahan 3/24 bagian. Nah, untuk mencari tahu sisanya, yaitu 24/24 bagian dikurangi 4/24 ditambah 4/24 ditambah 3/24. Nah, hasilnya 24/24 dikurangi 11/24. Hasilnya 13/24 bagian. Jika sudah dapat hasilnya, maka 13/24 ini merupakan bagian milik anak-anak Danu. Kemudian, karena perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 2:1, artinya dihitung sebagai berikut. Untuk bagian Mamat 2/4 dikali 13/24 bagian, hasilnya 26/96. Nah, untuk bagian Ita 1/4 dikali 13/24 bagian, hasilnya 13/96 bagian. Nah, untuk bagian Nina 1/4 bagian dikali 13/24 bagian, hasilnya 13/96 bagian. Dengan begitu, kini semua ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing, yang jika digabungkan menjadi pas 1 bagian, yaitu bagian ayah, ibu, beserta istri dan anak-anak Danu dijumlahkan. Hasilnya akan mendapat pas 1 bagian. Ya, baik, sekian hasil presentasi kami. Selaku kelompok 2, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah menontonnya. Kami mohon undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.